Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Putri. Saya dari Prodi Ekonomi Syariah semester 6 Unit 1. Baik, di sini saya akan membahas tugas makalah saya yang terdiri dari kelompok 7. Kami beranggotakan 2 orang. Yang pertama yang bernama saya Rika Putri, dan nanti yang akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Eva Andini. Membahas pembahasan pertama. Yang pertama, ada sejarah inflasi. Inflasi, fenomena yang sudah tidak asing lagi, telah menemani peradaban manusia sejak abad lalu. Yang pertama, awal mulanya inflasi itu jejak di zaman kuno. Yang kedua, ada abad pertengahan di era feodalisme. Yang ketiga, revolusi industri. Yang B, ada teori inflasi konvensional. Yang pertama, ada pengertian inflasi. Teori inflasi konvensional menjelaskan fenomena inflasi dari berbagai sudut pandang dengan berbagai faktor yang mempengaruhi tingkat harga dan laju inflasi. Yang kedua, ada faktor-faktor yang mempengaruhi inflasi. Dan yang pertama, ada permintaan agregat yang tinggi dapat menyebabkan inflasi demand pull, di mana tingginya permintaan konsumen dan investasi melebihi kapasitas produksi yang ada. Yang kedua, inflasi juga dapat disebabkan oleh kenaikan biaya produksi yang dikenal sebagai inflasi cost push. Yang ketiga, ada strategi pengendalian inflasi. Untuk mengendalikan inflasi, pemerintah dan bank sentral dapat menerapkan strategi berbagai kebijakan. Yang pertama, ada bank sentral dapat menggunakan kebijakan moneter seperti menaikkan suku bunga atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Yang kedua, kebijakan fiskal dapat digunakan seperti menaikkan pajak atau mengurangi pengeluaran pemerintah. Yang C, ada teori inflasi dalam Islam. Yang pertama, ada konsep inflasi dalam perspektif Islam. Yang kedua, ada dampaknya inflasi dalam perspektif Islam. Yang ketiga, ada faktor penyebab inflasi dalam perspektif Islam. Disebabkan oleh berbagai faktor. Yang pertama, peningkatan jumlah uang beredar yang tidak diimbangi dengan peningkatan produksi. Yang kedua, ada penimbunan barang dan spekulasi. Yang ketiga, ada ketidakadilan dan ketimpangan sosial. Baik, sekian dari presentasi saya. Selanjutnya yang akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Eva Andini. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. D. Jenis-jenis inflasi. 1. Inflasi demand pull. Inflasi demand pull atau inflasi tarikan permintaan adalah kondisi di mana tingginya permintaan agregat atau total permintaan untuk barang dan jasa melebihi kapasitas produksi yang tersedia dalam suatu perekonomian. Hal ini menyebabkan kenaikan harga secara umum. A. Penyebab inflasi demand pull. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan inflasi demand pull antara lain: yang pertama, peningkatan pendapatan masyarakat, yaitu ketika pendapatan masyarakat meningkat, mereka memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, sehingga meningkatkan permintaan agregat. Yang kedua, kebijakan fiskal yang ekspansif, yaitu kebijakan pemerintah yang meningkatkan pengeluaran atau menurunkan pajak dapat meningkatkan permintaan agregat. B. Contoh dan perhitungan inflasi demand pull. Misalkan suatu negara memiliki kapasitas produksi untuk menghasilkan 100 unit
barang per tahun. Jika permintaan agregat untuk barang tersebut meningkat menjadi 120 unit, maka akan terjadi kekurangan pasokan. Hal ini akan mendorong perusahaan untuk menaikkan harga barangnya. C. Dampak inflasi demand full. Inflasi demand full dapat memiliki beberapa dampak negatif, antara lain yang pertama, menurunnya daya beli masyarakat, yaitu ketika harga barang dan jasa naik, masyarakat dapat membeli lebih sedikit barang dan jasa dengan jumlah uang yang sama. Yang kedua, menurunnya tingkat investasi, yaitu inflasi yang tinggi dapat membuat investor ragu untuk berinvestasi karena ketidakpastian ekonomi. Yang kedua, inflasi cost push. Inflasi cost push atau inflasi dorongan biaya adalah kondisi di mana kenaikan biaya produksi mendorong kenaikan harga secara umum. Hal ini terjadi ketika penawaran agregat barang dan jasa menurun akibat kenaikan biaya produksi. A. Penyebab inflasi cost push. Beberapa faktor yang dapat menyebabkan inflasi cost push antara lain, yang pertama, kenaikan harga bahan baku, yaitu kenaikan harga bahan baku seperti minyak bumi, gas alam, dan bahan makanan dapat mendorong kenaikan biaya produksi. Kedua, kenaikan upah tenaga kerja, yaitu kenaikan upah tenaga kerja dapat mendorong kenaikan biaya produksi. 3. Inflasi struktural. Inflasi struktural adalah jenis inflasi yang terjadi akibat ketidakseimbangan struktural dalam suatu perekonomian. Ketidakseimbangan ini dapat terjadi di berbagai sektor seperti 1. Sektor tenaga kerja, yaitu ketika permintaan tenaga kerja di suatu sektor melebihi upah tenaga kerja di sektor tersebut akan naik dan mendorong kenaikan biaya produksi. Kedua, sektor produksi, yaitu ketika terdapat hambatan dalam proses produksi seperti infrastruktur yang buruk atau regulasi yang rumit. Hal ini dapat menyebabkan kenaikan biaya produksi. Kemudian koordinasi pengendalian inflasi. 1. Peran pemerintah dan bank sentral. Pemerintah dan bank sentral memiliki peran penting dalam mengendalikan inflasi. Berikut adalah beberapa peran utama mereka. A. Pemerintah. 1. Kebijakan fiskal yang ekspansif dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inflasi demand full. Yang kedua, kebijakan fiskal yang kontraktif dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi demand full. Yang ketiga, meningkatkan investasi dalam infrastruktur. Hal ini dapat membantu meningkatkan efisiensi produksi dan menurunkan inflasi struktural. B. Bank sentral. 1. Kebijakan moneter ekspansif dapat digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inflasi demand full. Kedua, kebijakan moneter kontraktif dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi demand full. Ketiga,
menjaga stabilitas nilai tukar mata uang, yaitu nilai tukar mata uang yang stabil dapat membantu menjaga harga barang, impor, dan inflasi cost push. 2. Kebijakan moneter dan fiskal dalam mengendalikan inflasi. A. Kebijakan moneter, yaitu kebijakan yang diambil oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang beredar dan suku bunga dalam suatu perekonomian. B. Kebijakan moneter kontraktif, yaitu bank sentral dapat menaikkan suku bunga, menjual surat berharga di pasar terbuka, dan menaikkan cadangan kas bank untuk mengurangi jumlah uang beredar dan mengendalikan inflasi. C. Kebijakan fiskal, yaitu kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur pendapatan dan pengeluaran pemerintah. Sekian dari kelompok 7. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.